Jangan katakan pada orang sesuatu yang masih ambigu. Sesuatu yang di dalam spiritmu belum selesai dan Anda nggak tahu itu apa. Mendingan tutup pintu dalam doa. Karena doa nggak pernah salah, karena alamatnya betul. Salah pun dibenarkan sama Tuhan, tapi kalau terlanjur, kalau sama manusia udah terlanjur, mau dibenarkan, sudah menyebar. Karena itu doa selalu menjadi pilihan pertama. Kalau kita lagi mengalami sesuatu yang tidak menentu, hati kita gundah gulana, masuk dalam doa, tapi jangan cuma bengong di dalam doa, tapi nggak ngapa-ngapain, HP-an. Dalam doa itu taruh HP-nya, kecuali kalau mungkin untuk catat atau baca ayat, terserah, saya sih suka bukunya, yaitu Alkitab. Tetapi waktu saya sudah di dalam doa, saya pasti kan berusaha, sekalipun bahasa lidah itu yang menjawab, bahasa roh saya menjawab sesuatu yang rahasia. Tapi waktu saya menyatakan dalam bahasa manusia yang bisa dipahami, akal budiku jadi terbantu. Biasanya saya akan nyatakan dalam segala hal. Dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa. Belajar taruh kata-kata, perasaan Anda dalam kata-kata yang terbaik. Dalam kata-kata bukan terbaik, bukan fasih, tapi dalam kata-kata yang bisa Anda jelaskan ke Tuhan. Hal-hal yang sifatnya asumsi, yang tidak terbukti. Dark feeling, serta perasaan yang gelap. Warna abu-abu dalam jiwa, sesuatu yang gak tentu, tapi itu bisa membuat kita overthinking. Bahkan bisa mengalami panic attack karenanya. Bahkan bisa stres, bahkan bisa depresi. Setan tuh bekerja serang sini dengan berbagai macam tipu muslihat. Dia bekerja bukan dengan satu pikiran kalau setan lewat. Dia bekerja itu seperti machine gun, seperti tembak senapan, seperti tembak senapan otomatis yang duduk-duduk. Langsung biasanya sebelum pikiran satu mendarat, pikiran lainnya sudah menuju. Lalu kita nggak tahu gimana lagi sortir, mulai dari mana pikiran itu. Caranya itu begitu. Saya nggak mengajarkan sekali lagi, kekristenan itu adalah thought only. Tapi bagian tubuh kita yang perlu kita serahkan ke Tuhan, salah satu bagian yang utama setelah jaga hati dengan segala waspada adalah jaga pikiran kita. Ini harus dijaga. Kalau kita izinkan sedikit negatif itu akan mengamiri, sungguhan. Dan perkataan kita pun akan terasa dan kita akan mudah melukai. Orang yang terluka itu akan kelihatan juga. Cara berpikirannya pun mulai minus. Cara berpikirnya itu nggak pas. Hati-hati ya, hari-hari ke depan jaga ini. Dijaga sini. Karena Tuhan mau memberi kita ide-ide baru, pikiran-pikiran yang cemerlang. Tuhan mau berbicara kepada pikiran kita ketika kita baca firman. Kita nggak digelapkan, mata kita itu tidak menjadi gelap. Waktu kita baca firman, Tuhan mau kita singkapkan. Tuhan akan pakai pikiran kita yang dipengaruhi Roh Kudus untuk menyingkapkan itu. Makanya itu, jangan serahkan pikiranmu untuk sesuatu yang untuk sesuatu yang patut kita pertanyakan. Jangan mau dihipnotis. Jangan mau kosongkan pikiran. Tuhan tidak pernah ajari kita kalau kita menghadap hadiratnya itu kosongkan pikiran. Tidak loh ya. Kurenungkan firman-Mu, itu yang diajarkan. Siang dan malam bukan kosongkan, diisi malahan. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Tuhan Yesus, hamba berdoa di sesi di kebaktian kelima ini, Tuhan memberikan anggur baru. Pewahyuan baru, tolong hambamu, sebab hambamu tidak mampu, tapi Tuhan Yesus yang bisa. Kasih pewahyuan baru sesuai dengan porsi yang harus didapatkan, diterima, didengarkan, dan direnungkan dalam kehidupan jemaat sekarang. Kami berdoa supaya Engkau menyembunyikan hamba di balik salib-Mu, agar hambamu bisa mengajarkan jalan Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Seperti tadi, teman-teman di sini yang drama, kalimat terakhir tadi loh, kalau pikirkan itu hal-hal yang berguna. Maka judulnya juga sama, pikirkan apa yang berguna. Happy itu gak jauh kok, bukan di materi. Kita bisa beli, kita bisa punya. Bahagia itu dimulai dengan cara berpikir. Ini yang disebut dengan pembaharuan akal budi. Sebenarnya yang disebut joy, sukacita itu tidak jauh. Kalau kita bisa, pikiran kita itu diterangi oleh firman, dan semakin berkurang perasaan negatif kita. Pikiran negatif itu harus pergi, termasuk pesimis. Kalau kita bisa lenyapkan hal-hal itu oleh kuat kuasa firman Allah, pasti segala sesuatu itu rasanya berbeda. Sedikit saja berkat sudah membuat kita sangat-sangat
bersukacita. Tidak perlu dosisnya ditambah. Dan kita tidak akan mencari sesuatu yang fana. Filipi pasal yang keempat, ayat pertama sampai 9, saya bacakan, nanti ayat per ayat kita dapat rema-rema dari Roh Kudus. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Berhenti di sana, ayat 1 dulu. Rasul Paulus ini dalam penjara waktu menulis surat ini. Tapi dia itu bisa bersyukur. Bersyukur, dia nggak bisa mensyukuri keadaannya harusnya karena dipasung lengan, kaki dan lengan. Itu sakit loh dipasung itu. Itu ya, itu punggungnya itu pasti it's gonna break your back. Kalau kita dipasung kaki dan tangan. Tapi Rasul Paulus itu tidak pernah defisit yang namanya syukuran. Dia tidak pernah izinkan pikirannya itu ngelandur atau pikiran dia itu ngalor kidul. Dia nggak pernah izinkan pikirannya itu keselokan-selokan kehidupan, dia selalu di jalan raya Tuhan. Dia yang sama yang menuliskan di Roma 12. Hendaklah pikiranmu diperbaharui, yakni akal budi. Pembaharuan pikiran supaya kamu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rasul Paulus itu berkata dalam suratnya tersebut di Roma, kalau kita harus mempersembahkan hidup kita, tubuh kita sebenarnya sebagai persembahan yang hidup. Di dalam badan kita ini ada satu medan perang namanya pikiran kita. Ini adalah organ yang sangat seksual juga. Organ seksual itu bahkan bukan kelamin. Ini yang setir. Yang namanya ini juga yang memerintahkan di dalam diri kita itu zat yang stres atau depresi itu atau enggak, nanti tanya dokter aja, saya enggak ngerti yang gitu-gitu, tapi pikiran kita ini yang akan mempengaruhi. Ini medan perangnya. Roh kita sudah diselamatkan waktu kita lahir baru, tapi kalau pikiran kita tidak diserahkan, kita akan kalah melulu di sini. Dan ini akan menggerus kebahagiaanmu. Tapi pikiran kita kalau diserahkan ke Tuhan, akal budi itu diperbaharui, itu dahsyat luar biasa. Saya tidak berkata bahwa iman itu adalah kekuatan pikiran. Pikiran positif, oh iman lebih dari itu. Tapi kalau positif aja nggak bisa, kasihan orang yang demikian. Lihat Paulus dalam penjara dia berkata, karena itu saudara-saudara yang kukasih dan yang kurindukan, dia tulis surat. Sukacitaku dan mahkotaku. Berarti pikirannya bukan mikirkan yang negatif, pikirannya itu memikirkan yang positif, lebih dari itu dia pikirkan manusia. Dia pikirkan orang-orang, dia pikirkan jemaat, sukacitaku, mahkotaku. Sangat gampang ya kita itu terpeleset ke dalam pikiran yang negatif dan pesimis. Hal-hal yang sifatnya asumsi, yang tidak terbukti. Dark feeling, satu perasaan yang gelap. Warna abu-abu dalam jiwa, sesuatu yang gak tentu, tapi itu bisa membuat kita overthinking. Bahkan bisa mengalami panic attack karenanya. Bahkan bisa stres, bahkan bisa depresi. Setan tuh bekerja serang sini dengan berbagai macam tipu muslihat. Dia bekerja bukan dengan satu pikiran kalau setan lewat. Dia bekerja itu seperti machine gun, seperti tembak senapan, seperti tembak senapan otomatis yang langsung biasanya sebelum pikiran satu mendarat, pikiran lainnya sudah menuju. Lalu kita nggak tahu gimana lagi sortir, mulai dari mana pikiran itu. Caranya itu begitu. Saya nggak mengajarkan sekali lagi kekristenan itu adalah thought only. Tapi bagian tubuh kita yang perlu kita serahkan ke Tuhan, salah satu bagian yang utama setelah jaga hati dengan segala waspada adalah jaga pikiran kita. Ini harus dijaga. Kalau kita izinkan sedikit negatif itu akan mengamiri, sungguhan. Dan perkataan kita pun akan terasa dan kita akan mudah melukai. Orang yang terluka itu akan kelihatan juga. Cara berpikirannya pun mulai minus. Cara berpikirnya itu nggak pas. Hati-hati ya, hari-hari ke depan jaga ini. Dijaga sini. Karena Tuhan mau memberi kita ide-ide baru, pikiran-pikiran yang cemerlang. Tuhan mau berbicara kepada pikiran kita ketika kita baca firman. Kita nggak digelapkan, mata kita itu tidak menjadi gelap. Waktu kita baca firman, Tuhan mau kita singkapkan. Tuhan akan pakai pikiran kita yang dipengaruhi Roh Kudus untuk menyingkapkan itu. Makanya itu, jangan serahkan pikiranmu untuk sesuatu yang untuk sesuatu yang patut kita pertanyakan. Jangan mau dihipnotis. Jangan mau kosongkan pikiran. Tuhan tidak pernah ajari kita kalau kita menghadap hadiratnya itu kosongkan pikiran. Tidak loh ya. Kurenungkan firman-Mu, itu yang diajarkan.
Siang dan malam, bukan kosongkan, diisi malahan. Ku pegang perintahmu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku adalah hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ternyata apa yang kita pikirkan itu akan didengar oleh Tuhan. Pikiran kita tuh seperti tembok yang mendengungkan sesuatu ke tata Allah. Biarlah manis kau dengar Tuhan, itu pikiran kita. Renungan hati maksudnya. Biar manis kau dengar. Pikiran kita itu bisa manis didengar dengan Tuhan. Tapi waktu kita, makanya kalau kita memikirkan yang manis, yang indah, yang suci, yang adil, yang benar. Hati-hati, jangan serahkan pikiranmu kepada setan atau kepada seseorang. Never surrender your consciousness to someone. Kalau secara medis, nah itu ilmiah, silakan, tidak ada superstisi atau roh jahatnya. Kalau memang perlu dianestesi oleh dokter, ya, saya waktu pernah operasi lutut saya itu, cepet itu dikasih infus seperti ini, oksigen. Baru ngomong sama dokternya, saya bercanda sedikit, oh gitu-gitu gimana, mereka lagi bilang, waktu mau operasi saya, berapa tahun yang lalu, operasi kaki lutut saya, dokternya cerita, nanti mau makan apa? Ini pasiennya di sini lagi begitu, cerita nanti mau makan nasi bungkus apa? Lucu sih itu dokter sama susternya beberapa. Saya ikut nimbrung, saya bilang, saya juga minta satu ya dok. Itu yang terakhir saya ingat, tiba-tiba bangun, sudah selesai operasinya. Cepat sekali. Saya dibius total. Kata orang dibius total itu juga ada resikonya. Makanya nggak boleh malpraktek yang memang tenaga medis. Makanya kadang-kadang misalnya di rumah sakit itu ada khusus dokter anestesi atau dokter bius, dipisahkan. Nggak semuanya dirompel jadi satu. Kadang-kadang memang mahal, tapi aman. Karena bius itu juga ada resikonya katanya. Nggak tahu lagi, jangan diam-diam terus mau dibius itu jangan mau. Itu orang bodoh mau begitu. Karena itu jangan sampai mabuk. Jangan sampai narkoba sudah jelas lah ya. Minum-minuman apapun juga, Alkitab memang tidak mengajarkan, tidak suruh kita, tidak berkata tidak boleh minum anggur. Tapi jangan kamu mabuk karena anggur. Karena orang yang mabuk melakukan perkara-perkara bodoh, setir, tabrakan, nabrak orang. Orang yang mabuk lagi high, kena substance atau kena obat-obatan, pikirannya itu diserahkan. Waktu saya pergi ke Belanda, saya masih ingat pelayanan sih. Masuk sana kok ada seperti lollipop gitu tuh, kan lagi kepingin manis-manis nih. Untungnya saya jeli, lihat dulu hati-hati, jangan sembarang masuk mulut. Kita bukan anak kecil, apa-apa masukkan ke mulutnya. Saya lihat, loh ini katanya bisa membuat Anda merasa di pantai. Maksudnya apa? Yang satu lagi ini bisa membuat Anda masuk nirwana. Yang satu ini bisa membuat Anda tersenyum bahagia. Saya ngomong sama istri saya, ini seperti di toko minimarketnya. Saya bilang, hei ini narkoba ini. Dijual bebas nih, marijuana atau apa. Enggak ya. Masuk lewat mulut mungkin dihisap, tapi itu pikiran dikosongkan. Tidak heran alkohol juga ada namanya spirit. Sungguhan tuh, spirit apa yang masuk ketika Anda menggila? Ketika kita habis itu lagi marah gitu bisa berantem, berkelahi. Orang kalau high kan bisa berbuat gila. Apapun yang pikiranmu harus jaga. Pikiran itu hanya bisa tenang waktu tidur, izinkan di dalam Tuhan. Itu adalah bagian daripada pemulihan badan. Tapi jangan biarkan pikiran Anda kosong. Tidur pun tidak kosong kok, kalau kita tidur dalam hadiratnya ya, bukan mati maksudnya. Tidur, hati kita beres sama Tuhan itu, kita dapat mimpi yang indah. Saya itu pemimpi loh, saya sering dalam tidur saya itu mendapat banyak sekali ide-ide bagus. Kadang-kadang sebagai pengkhotbah pun sesuai dengan jalur profesi, Tuhan kasih saya itu bahan khotbah dalam tidur juga. Kasih saya perenungan, kasih saya gambar, karena saya ini orangnya visual. Pikiran gak pernah kosong, cuman dia seperti mobil kalau lagi tidak kita gas, running engine-nya tetapi dia tidak melaju gitu loh. Orang tidur kayak gitu, tidak kosong. Siapa bilang kita tidur itu pikiran kita kosong? Itu no. Pikiran kita mana? Makanya itu kalau sebelum tidur itu jangan marah. Jangan simpen dosa sampai esok hari, selesaikan hari ini, minta ampun sama Tuhan, move on. Jangan lakukan lagi. Untuk tidur itu kita dapat sesuatu. Pikir kita itu di bawah alam bawah sadar. Di dalam tidur aja kalau kita mimpi yang buruk aja kita tahu takut kok. Kalau kita mimpi yang salah aja kita juga merasa bersalah ya kan. Ada cerita seorang istri ketika bangun tidur langsung marah sama suaminya. Kenapa? Kamu jahat. Jahat kapan? Di dalam mimpiku. Loh, kasihan kadang-kadang.
Tapi laki-laki kalau digituin, biar aja, iya sayang, gak apa-apa, sorry aja. Yang ketawa itu mungkin pernah ngalami itu ya. Ayo ngaku. Saya tidak akan memberikan ini, saya dihipnotis. Ayo ngomong kata ini, kalimat ini, lalu habis itu nanti semua kehendak saya dipegang orang itu. Sebab dalam pikiran kita bukan ada kemauan, ada kehendak, ada pilihan. Nah itu saya jaga. Tidur lain cerita. Anestesi kalau memang itu prosedur medis. Saya masih ingat kok waktu saya bangun dari operasi saya itu. Kalimat pertama yang keluar dari mulut saya, itu sungguhan. I love you Jesus. Lagi operasi kok, tiba-tiba saya berkata, I love you Jesus. Lain ya, di tidur kita, bangun kita, kalau kita itu cinta Tuhan, kita tetap cinta Tuhan. Tapi saya tidak akan izinkan karena alkohol, karena apa. No. Dan sama bahayanya dengan semua yang saya sebutkan di atas, hipnotis, alkohol, semua adalah diracuni pikiran-pikiran toksik atau negatif. Itu sama. Itu narkoba jenis beda. Sebab lama-lama kan merasuk sampai ke sifatmu dan itu akan mempengaruhi keputusanmu. Don't do that. Jangan lakukan itu. Nah sekarang saya akan langsung ke firman ini, saya jelaskan kepada Anda. Kepada ayat 2. Tadi ayat 1 kan Paulus itu dalam penjara. Isi pikirannya dengan yang berguna. Dia mikirin jemaat. Dia berdoa. Cerita-cerita dalam penjara pernah sekali pula waktu dia dalam penjara. Di Filipi malahan. Itu sampai gempa penjaranya. Pintu-pintu terbuka. Dia itu nyanyi himnal atau nyanyi pujian. A hymn of love tadi seperti yang kita nyanyikan. Paulus itu isi. Saya percaya waktu dia lagi dipasung belenggu. Dia gak bisa apa-apa anyway. Dia mikirkan yang positif. Dia memikirkan kasih jemaatnya. Dia memikirkan, oh ini si ini bertumbuh. Dia memikirkan, oh yang orang ini, orang baru, jiwa baru udah bertobat. Dia hitung satu persatu. Dan dia berkata, kamu mahkotaku. Kamu sukacitaku. Luar biasa ya. Kamu sukacitaku, kamu mahkotaku. Saya kalau bepergian ya, saya buka cerita. Saya di HP saya itu ada foto-foto, video-video keluarga saya. Banyak, sampai storage-nya habis. Yang hoax itu gak pernah saya save. Malah saya blok iya. Nah kalau saya gak bisa tidur gitu ya. Kadang-kadang kalau badan terlalu capek itu malah gak bisa tidur. Kalau pergi pelayanan gitu. Wah, lalu ketemu orang, lalu acara, lalu khotbah, pemuritan segala sampai di kamar. Tinggal letihnya setelah mandi. Lucunya sebelum mandi rasanya sudah mau geblak aja di ranjang. Tapi kalau pulang kembali ke hotel saya pastilah langsung akan mandi dulu. Saya gak bisa tidur kalau gak mandi. Mandi keramas jadi seger, lucu, luarnya seger, dalamnya capek sekali. Jadi saya gak bisa tidur. Saya gak terus isi macam-macam gitu, gak. Apa pikiran-pikiran, mikir-mikir gak. Sebelum pikiran saya lari-lari, karena saya ini aktif di sini. Saya nyalakan video, saya lihat sukacita saya dan mahkota saya, anak-anak saya. Saya nonton video. Lucu ketawa tuh. Anda juga boleh loh nonton saya di YouTube. Baru dengar shalom cuma. Kalau nggak bisa hitung domba, kebanyakan hitung gembala aja. Saya itu seringkali dijadikan obat bubuk sama banyak orang. Nggak bisa tidur dengar khotbahnya Pastor Philip. Emangnya apa? Maksudnya apa? Khotbah saya menina bubukkan gitu. Kurang keras rasanya berarti ya. Lebih baiklah kita tidur itu dalam firman gitu loh. Dengar khotbah gitu daripada ngelandur, ngalor kidul kemana-mana tuh pikiran. Ini harus dijaga karena ini investasi Allah. Dan ke depan ini akan dipakai oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan bisa pakai ini, tiba-tiba munculkan satu nama, itu jangan main-main loh. Itu Roh Kudus lagi berbicara. Ya, roh kita dan otak kita itu bekerja sama. Coba lihat orang Kristen yang sudah diselamatkan, tapi stres dan depresi, bisakah Tuhan memakai pikirannya? Dan apabila dia tidak bisa dipakai pikirannya, apakah hidupnya dipakai Tuhan? Saya pernah melihat orang Kristen anak Tuhan dan saya tidak hakimi. Saya malah justru berbelas kasihan. Saya tahu orang itu baik, cinta Tuhan, tapi ada sesuatu terjadi dan dia kena tekanan. Mungkin seperti yang saya khotbahkan sebelum ini, ampuni diri sendiri, dia nggak bisa mengampuni diri sendiri. Sebuah kejadian yang merupakan trauma, dia nggak bisa move on dari itu, nggak bisa lanjutkan kehidupan. Sesuatu yang sifatnya musibah dalam keluarga dan dia tidak bisa lanjut lagi dan dia akhirnya menjadi orang linglung. Dari orang pintar, jadi orang linglung. Pinter dulu, malah jenius. Jadi, saya tahu dia tetap orang yang selamat. Hari itu dia mati, dia masuk surga. Wong dia ini kena musibah, jadi terpukul. Tapi dia nggak bisa mengatasi itu. Dan memang juga akhirnya pilihan pribadi. Jadi dia nggak jahat, tapi dia jadi korban. Tapi kenapa dia mental korban? Ya itu sudah keputusan. Itu pikiran. Nggak bisa dipakai Tuhan lagi.
bisa sih menjadi sebuah cerita lah, syukurilah, apalah, apapun bisa dipakai Tuhan. Tapi dia nggak bisa memakai semua potensinya. Dia linglung kok, sama orang aja, diajak ngomong nggak nyantol begitu? Nggak bisa. Satu-satunya yang bisa diajak ngomong sama dia adalah konselor atau psikiater. Karena bisa dia mendidik anak. Your thought, saya bukan bicara your brain, karena brain itu organ tubuh. Thought itu pikiran semua. Your thought is your life. Ada orang koma, belum titik nih. Waktu koma itu dilayani, ini cerita-cerita gini banyak dalam ministry. Waktu dilayani, padahal seharusnya dia koma. Harusnya dia boleh dikatakan bahkan sudah mati, sudah flatline, garis lurus. Harusnya kalau menurut dokter, itu berarti sudah brain dead. Tapi ada, nggak banyak sih yang ini cerita, tapi ada. Tapi orangnya dihidupkan lagi. Itu salah satu daripada medical miracle atau mujizat medis. Itu dokter-dokter aja yang bisa menjelaskan. Makanya dokter-dokter kalau mau jujur melihat Tuhan itu ada. Tuhan itu sungguh-sungguh ada Tuhan. Ada kasus-kasus gitu nggak bisa dijelaskan seharusnya. Bangun lagi, tapi waktu bangun ada yang cerita. Waktu itu dia lihat dokternya pakai alat apa segalanya kayak gitu-gitu. Nggak mungkin. Sehingga semua orang mempertanyakan secara ilmiah mana mungkin itu terjadi dan semua deskripsinya tepat. Dia lihat suaminya datang dari airport lalu habis itu nangis di sebelahnya semuanya dengan pakai baju apa semuanya harusnya brain dead sudah mati. Katanya. Kok bisa dia punya pikiran tahu itu suaminya ini gini aku di mana segalanya dia lihat ruangannya kok dingin gitu. Ternyata pikiran itu roh melebihi sekedar your brain otak Anda. Otak Anda. Seorang ibu yang demensia seharusnya orang bilang itu penyakit pikun. Meskipun tidak bisa mengenali mungkin anak sendiri, tapi ketika melihat anaknya, mungkin orang lain deketin nggak mau. Karena orang demensia kan bisa lupa. Tapi anaknya sendiri dia mau. Ada satu pikiran seorang mama tidak bisa dihalangi demensia. Ada sebuah thought, otaknya nggak mampu. Perasaan ibu masih di situ. Dia nggak bisa sebut ini anakku, mungkin sebutnya sudah ngawur. Tapi dia di dalam hati tahu, ini boleh dekati. Nggak tahu gimana aku cinta ini. Sadarkah Anda? Pikiran kalau tidak dijaga, dia akan merasuk seluruhnya. Dan pikiran kalau dijaga, Anda akan berjalan dalam kehendak Allah. Semoga ini membantu Anda. Bahwa tidak sia-sia untuk kita menjaga pikiran kita. Makanya itu saya tidak sembarang asosiasi bicara dengan orang tertentu. Ada orang tertentu yang saya sengaja hindari. Bukan karena saya takut. Karena saya tidak akan izinkan pikiran saya diperas untuk sesuatu yang sia-sia. Itulah sebabnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik itu maksudnya. Paru-paru harus kita jaga. Pada saat pneumonia lagi COVID kemarin itu, wah paru-parunya putih, bercak-bercak, wah jaga. Semua perlu dijaga, saya setuju. Tapi dari semua organ kita, setelah hati kita yang paling perlu dijaga adalah your thought life, kehidupan pikiranmu. Pernahkah Anda tiba-tiba rasa down, tidak tahu kenapa? Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. BT kata orang galau lah, apalah bahasa modernnya hari ini, jangan dibiarkan. Itu nanti lama-lama Anda jadi orang yang mudah down, gak stabil. Anda kira itu perasaan? Bukan, itu patron pikiran. Pikiran kita itu bakat alam untuk nangkap sinyal-sinyal yang gak jelas. Nah kita harus hati-hati, makanya saya jaga bagaimana dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman ini mempan dengan pikiran. Kalau kita berdoa menyembah Tuhan itu hati yang kena dulu, makanya dua hal ini tidak boleh jauh dari aktivitas Kristiani. Anak-anak Tuhan harus dekat dengan dua ini, yaitu berdoa alias memuji menyembah juga sama, dan baca firman. Ada orang Kristen yang cuma suka memuji menyembah Tuhan, gak suka baca firman. Coba lihat nanti ya, rohnya besar, luar biasa peka, tapi ngawur pikirannya. Malah jadi orang yang ngeroh. Tapi kalau kita hanya makan firman, rohnya tidak dibangun. Makanya saya suka berbahasa lidah, saya suka berdoa, bukan hanya baca firman saja. Lama-lama saya jadi Farisi, hanya teori. Saya jadi pintar, tahu segala sesuatu, tahu jalurnya, tapi gak punya keberanian. Tahu semua apa itu mengampuni, tapi waktu giliran mengampuni, hati saya itu loh membeku. Jangan jadi orang Kristen salah satu, tapi dua-duanya. Dua aktivitas ini, yang satu menjaga hati waktu kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan bertahta di atas pujian umatnya. Sesuatu terjadi di hatimu. Tapi saya akan selalu ke firman, karena firman ini yang directly affecting your thoughts.
Karena firman ini yang langsung mempengaruhi pikiranmu, termasuk khotbah-khotbah yang diurapi, pengajaran-pengajaran firman. Itu akan mempengaruhi patronmu. Patron pikiran sama dengan paradigma. Nah, itu bukan pikiran saja, itu suatu kompilasi pikiran yang menjadi karaktermu, menjadi caramu, fondasi berpikirmu. Paradigma. Anak kecil, bayi belum punya paradigma. Waktu mereka melihat sesuatu, mereka mikir sesuatu, mama nggak ada, mama hilang. Dia nggak punya paradigma, belum punya realita. Dia cuma lihat ke depan, panca indera. Tapi waktu dia besar, mungkin dia di dalam keluarga yang kasar, pelecehan pun terjadi. Lama-lama dia punya paradigma. Apa itu jahat? Lalu pula dilanjutkan lagi komplikasinya. Semua laki-laki sama saja. Nah di situ biasanya masalah seksualitas juga terjadi. Paradigma. Tapi kalau dia sehat, meskipun tidak sempurna, dia kan punya paradigma dan dia lebih memahami cara kerja Allah. Makanya dari sejak kecil kalau engkau mengajari anakmu, sampai dia dewasa pun tak akan meninggalkan jalan. Nah paradigma ini tidak bisa sekali baca Alkitab. Tapi sebuah lifestyle gaya hidup dalam firman, lama-lama membentuk paradigmamu sehingga Anda tidak perlu dikit-dikit tanya Tuhan kira-kira apa. Anda tahu kehendak Allah Roma 12. Apa yang sempurna, apa yang baik, apa yang berkenan. Anda tahu, langsung ketemu satu masalah gitu ya, yang tidak perlu didoakan. 70% sudah dijawab dengan paradigmamu, 30% Anda masuk, tutup pintu. Aku minta spesifikasi, aku minta tuntunanmu secara detail ya Tuhan. Ini yang disebut dengan membangun manusia roh kita. Itu lengkap, bukan orang yang ngeroh. Ini adalah beban saya untuk jemaat kita. Karena jemaat gereja ini bukan hanya memberi Anda makan, memberi Anda ikan, tapi latih Anda bagaimana Anda bisa menjala ikan sendiri. Saya rindu sebagai gembalamu untuk mengajarkan kepada Anda, memuridkan caranya gimana kita bisa punya kehidupan pikiran dalam firman. Makanya itu orang yang juga mendengar khotbah, kenapa saya itu seringkali kok cerewet ya? 5 kali dengerin semua. Karena saya tidak mau hanya dengar Anda dengar khotbah. Semua ini serian, semuanya maksudnya 1 tahun itu sudah dijejer. Mau apa-apa, nanti bulan Desember Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan. Minggu kedua setelah saya kembali dari Jakarta nanti Christmas-nya Jakarta itu malah justru awal bulan. Christmas kita di sini 25, 24 dan 25. Saya khotbah 10 kali. Nanti di minggu kedua Desember Tuhan izinkan, giliran saya akan ajarkan tentang pernikahan. Saya akan singgung soal hidup pernikahan. Tapi itu semuanya sudah ada. Jadi kalau Anda ketinggalan itu ada suatu paradigma yang eman gitu. Kalau saya ke gereja di Korea misalnya, itu satu gereja besar ya, saya 1 tahun sekali ke situ, teman dekat, hubungan kami sekarang erat. Ya saya datang sebagai penginjil lah, sikat. Bahkan terjadi mujizat. Saya rasa lebih baik begini. Kalau menggembalakan gitu itu kurikulumnya jadi setahun itu betul-betul untuk membangun setiap kisi-kisi, setiap sisimu yang perlu. Spion kiri, spion kanan kena semua. Saya dorong Anda ya untuk membangun. Karena ini untuk kebaikan Anda, ini bukan untuk saya. It's all for you. We must disciple you. Discipleship pemuritan terjadi di dalam CG, kelompok kecil, one on one juga. Kami melakukan segala layer, tapi di platform besar seperti ini pemuritan pun terjadi. Ya. Karena itu saya dorong Anda jemaat untuk mengikuti dengan seksama. Jangan hanya mau bergereja, berilah dirimu untuk dimuridkan. Saya saya belum sampai bisa menjelaskan satu-satu nih ya. Ini harus dijelaskan segera ini. Kalau enggak cincin puweja ini sungguhan. Tapi Anda mengerti yang nangkap apa yang saya maksudkan ya. Whatever it is, dalam anak Anda juga auto parenting nanti, kalau Anda punya anak, jangan goalnya itu hanya instruksi, apalagi marahi. Oh gini salah gini. No. Anda harus membangun paradigma. Anda tidak perlu jadi mahir, tidak perlu menjadi seorang educator atau seorang di dunia pendidikan, nggak perlu. Itu naluri ayah dan ibu kalau Anda serius besarkan anakmu. Kalau Anda libatkan Tuhan, pasti Tuhan kasih hikmat. Anda tidak tahu, tidak bisa disuruh buat kurikulum formalnya, tapi di hati Anda akan ada gerakan. Ini yang baik untuk anak Anda, ini tidak. Tapi saya kasih goal besarnya. Gambar besarnya untuk anak kita. Anda harus bentuk paradigmanya. Kalau tidak, dunia akan membentuknya. Ya, itu yang disebut culture. Building the culture. Kebudayaannya. Ya, dan mau tidak mau orang tua harus tahu bahwa Anda juga lah kurikulumnya. Anda kurikulumnya. Saya dorong Anda untuk, jemaat untuk menangkap apa yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan ini rada dalam.
Bukan suatu menu yang gitu aja lalu Anda dengar lalu. Ini harus Anda renungkan. Semoga saya itu kadang-kadang saya tanya sama istri saya berkata, waduh yang bantu doa ya kita sama-sama. Saya ini berada di persimpangan antara saya mau kasih Anda ke depan-depan itu firman-firman yang pokoknya cukup mengenyangkan atau sesuatu yang menantang Anda untuk lebih dalam supaya Anda menjadi seperti kami. Atau cukup kami ini entertain you, atau cukup untuk menghibur Anda, buat Anda pulang, yes, haleluya gitu. Saya rasa enggak ya. Let's get serious, oke? Nanti ke depan kami akan bangun Anda lebih lagi. Puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 2, kita lihat terjadi sesuatu. Kita mulai lihat orang-orang yang pikirannya enggak berguna. Euodia, kunasihati, dan Sintike, kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Ayat 2, ada dua wanita, Euodia dan Sintike. Semua kesamaan nama tidak ada kesengajaan ya. Kalau di sini ada Bu Yunike, lain namamu. Euodia dan Sintike, mereka berantem melulu. Tapi saya penasaran kenapa Paulus tidak ceritakan mereka berantem apa. Paulus ini kayak orang masak setengah jalan ditinggal kompornya. Tapi kalau ini jadi firman Allah atau jadi logos firman tertulis, pasti disengaja. Meskipun Paulus tidak sengaja mungkin. Tapi ayat 2, cuma satu ayat aja, dua orang ini dimasukkan dalam firman yang kekal selama-lamanya. Euodia kunasihati, Sintike juga kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Mereka itu Tom and Jerry. Kok nggak cerita sih? Saya kepingin tahu, lu orang berantem soal apa? Tapi Paulus tidak menjelaskan sama sekali. Paulus tidak mau masuk dalam detil-detilnya kalau kita baca di ayat 2. Ya, Paulus tidak ceritakan, karena bagi Paulus, it's not important. Nggak penting. Petty cash lah, itu bukan uang besar. Bukan seperti tadi itu dalam drama miliaran, ini cuma paling ribuan. Euodia dicampur lagi, Euodia sama Sintike, jadi Euodia ya boleh juga ya. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Saya pelajari ada suatu konklusi yang saya ambil dari sini, yaitu bahwa apapun yang mereka perdebatkan tidak terlalu penting. Sampai Alkitab pun tidak mau menyebut itu apa, tapi dijadikan percontohan bahwa mereka dinasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Berarti gini ya, orang itu kalau pikirannya kosong, nggak usah kosong lah, pikirannya itu negatif, pesimis, nggak berguna yang dipikirkan oleh dia. Asumsi-asumsi, apapun jadi bahan perdebatan, apapun jadi bahan tukaran. Tapi orang seperti Paulus yang punya misi yang jelas, yang hidup dalam visi. Orang seperti Paulus yang memperbaharui akal budi, berada di level yang beda. Di level itu, everything is important to them, segala sesuatu penting. Di level Paulus, not so important lah. Bukan berarti Paulus itu suka menyangkali keadaan. Enggak loh ya, kalau Anda baca di Korintus, hal-hal yang penting, yang perlu diadres, yang harus ditegur, dinasihati, harus diperbaiki, diluruskan. Paulus klarifikasi, lakukan dengan segenap hati. Jadi sebenarnya ada problema di hidup ini yang tidak ada. Tapi diada-ada karena pikirannya nganggur dan sia-sia. Kadang-kadang ya cara konseling terbaik ya, misalnya kalau ada suami istri berantem terus seperti Tom and Jerry tadi. Sometimes ya jawabannya nggak ada di situ. Pada waktu mungkin lutut saya kembali waktu saya pernah mengalami masalah itu, tapi masalah itu bukan karena olahraga, tapi sesuatu kondisi. Tapi setelah itu kan sudah operasi kan saya harus jalan masih sakit segalanya, saya datang ke dokter waktu saya tanya ini gimana, kenapa gini. Dia bilang, oh enggak, ini nggak bisa. Ini nggak bisa diambil sakitnya, percuma mau diambil sakitnya di gini-gitulah semuanya. Anda harus membangun muscle, otot paha, supaya enggak terluka, supaya enggak nanti bermasalah lagi. Oh gitu ya? Iya, dengan nanti Anda bangun ini, karena ini terjadi atrofi atau terjadi penyusutan otot, Anda kalau sekarang bangun ini lagi, the pain will go away by itself, akan pergi sendiri. Jadi ada orang tertentu yang nggak perlu didengarkan debatnya. Ada yang perlu didengarkan, harus ada penyelesaian. Tapi coba ya, dalam hidup ini saya yakin 70% dari masalah kita itu alhasil pikiran kita yang sia-sia. 30% objektif perlu solusi.
70% menurut saya bangun bukan muscle pahamu, bangun otot doamu dan otot firman. Selesai sendiri. Jadi kalau suami istri seperti Tom and Jerry, 30% sungguh perlu dikonselingi, 70% you bangun mesbah doamu, you bangun kehidupan firmanmu. Sudah selesai sendiri. Yang dulu dipermasalahkan, tiba-tiba no problem honey. Gak semua masalah itu perlu dicari solusinya. Karena kadang-kadang ada masalah yang bisa hidup itu kan gampang. Dibuat sulit juga bisa, dibuat gampang, lebih mudah juga bisa. Kalau gampang sih enggak, hidup itu enggak mudah sih. Tapi kalau mau dipermudah juga bisa, dipersulit juga bisa, tergantung yang jalani sih. Iya kan? Jadi di sini Paulus sama sekali tidak mau masuk di dalam eker-ekeran mereka. Kalau Anda baca di sana ya, saya juga belajar sesuatu. Jangan masuk dalam pertengkaran orang, kecuali kalau itu sungguh-sungguh ada kepentingan bersama yang harus ditanggulangi. Kalau sesuatu yang sifatnya petty cash itu kata petty itu artinya kecil, uang kas kecil. Kalau sesuatu yang sifatnya receh, saya rasa kadang-kadang kita perlu berbesar hati itu aja. Itu kan selesai sendiri. Makanya itu, Paulus langsung pakai ayat 3, bahkan ku minta kepadamu juga sun sugos, ini bukan sun kokong itu monyet. Bahkan ku minta kepadamu juga sun sugos, temanku yang setia, langsung ditandemkan dengan orang yang setia. Supaya Eudia dan Sintike malu sendiri. Ini bukan mempermalukan, tapi sebagai perbandingan. Paulus langsung shift, coba Anda lihat ya, dia bergeser perhatian. Dia cuma kasih mereka satu ayat, itu pun pendek pula. Ayat 3 lebih panjang. Eudia ku nasihati, Sintike ku nasihati. Udah gitu aja supaya mereka sehati sepikir. Malahan aku minta kepadamu, sun sugos itu temanku yang setia. Tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama dengan Clemens dan kawan-kawan sekerja yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kehidupan. Sun sugos dan Clemens enggak tukaran, enggak berantem, enggak eker-ekeran. Karena mereka dewasa pikiran. Sedangkan Sintike dan Eudia, semuanya diperkarakan. Apa yang diperkarakan oleh hatimu menunjukkan kedewasaanmu. Dan apa yang tidak diperkarakan oleh hatimu juga menunjukkan kedewasaanmu. Makanya ada ayat juga di Amsal, tapi saya bahasa Indonesianya, saya lebih ngerti Inggrisnya, tapi bahasa Indonesianya kurang lebih begini. Ya. Orang yang bisa mengabaikan salah, orang itu besar. Kasih menutupi segala macam kesalahan, kasih menutupi banyak kesalahan, bukan segala macam, tapi banyak kesalahan. Kalau itu di Korintus. Jadi apa yang kita tidak perkarakan, ada orang yang pikirannya begitu sia-sia, saking tidak amannya insecure diri, bayangin tidak disapa aja bisa membuat dia galau 1 bulan. Ada orang itu segitu rupanya, senganggur itunya, kadang-kadang kita itu senganggur itunya pikiran kita, hal-hal yang belas gak perlu diperkarakan, itu jadi perkara besar dalam dirinya. Sungguhan. Makanya itu saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya pikiran kita diisi dengan sesuatu. Amin Bapak Ibu. Karena kalau sekarang saya disuruh milih, saya mau jadi seperti Eudia atau Clemens, saya mau jadi seperti Clemens. Paulus kasih lihat sun sugos dan Clemens supaya Eudia dan Sintike malu dan tertemplak sendiri. Lihat ini, mereka teman sekerjaku, setia lagi. Mereka telah berjuang dengan aku. Pekabaran Injil, lihat itu, kata-kata besar di dalamnya. Kalau mereka, Eudia cuma diberitahu, pun nasihati, supaya sehati. Lihat sun sugos, setia, tolonglah mereka. Mereka berjuang dalam pekabaran Injil. Clemens, nama-nama yang tercantum dalam kitab kehidupan. Luar biasa, ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Setelah dikasih bom nuklir sama Paulus tidak lanjut. Paulus cuma bilang gini, sudahlah. Ngomong Eudia sama Sintike, sudahlah. Baik kan? Karena bagi Paulus, gak ada masalah apa-apa. Ini kayak dokter yang suruh pasiennya pulang. Dok, gatal di sini, diperiksa gak ada apa-apa. Dok, pusing di sana, di MRI bahkan di apain juga gak ada apa-apa. Dok, lama-lama dokternya bilang pulang. Yuk gak ada masalah. Ada loh pasien gitu, karena pasiennya datang ke saya. Saya diusir loh. Pastor Philip sama dokter. Kenapa? Andai kata saya, tapi pendeta gak boleh usir orang, itu jadi berita. Jadi saya bilang, betul, berarti isilah hidupmu. Isi apa maksudnya Pastor Philip? Kalau pikirannya melulu ke diri sendiri ya semuanya sakit, semuanya gatal. Isi pikiranmu dengan sesuatu yang lain gitu loh. Oh gitu ya? Saya doakan, mau dengar puji Tuhan. Ini Eudia dan Sintike bilang, sudah, you gak ada masalah. Kalau ada masalah pasti Paulus akan tanggulangi, dia terbukti.
Terbukti berkali-kali begitu. Tapi Sun Sugos, dia bilang, lihat Sun Sugos. Lihat Clemens. Orang-orang yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Lihat ya, di mata Tuhan yang diperhitungkan adalah orang-orang yang tidak sia-siakan hidupnya. Orang-orang yang tidak memikirkan sia-sia. Kolose berkata, biarlah pikiranmu ada di atas di mana Kristus ada. Janganlah pikiranmu di bawah. Bapak, Ibu, Saudara, saya dorong Anda. Dan sekarang ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kalau saya jadi Euodia, saya sudah tertemplak. Karena ini yang nulis di penjara. Be happy lah. Kalau orang kanker berkata, bersyukurlah. Kita yang sehat malu ya kan. Udahlah. Kalau ada orang yang sudah kanker stadium terakhir tapi terus ingin melayani di CG contohnya, pernah ada cerita-cerita begitu. Dan termasuk mereka yang sudah meninggal dunia, pahlawan-pahlawan iman kita. Kalau mereka berkata, ayolah layani. Yang gak mau melayani, yang suam kuku pasti malu. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. You know, joy eliminates the need to be offended. Karena ada sukacita, kita tidak merasa perlu. Kita gini loh, kalau kan ada sukacita, kita itu, pikiran kita itu gak senganggur itu sampai mikirkan, hari ini aku tersinggung apa ya. Atau hari ini sesuatu yang gak ada gunanya. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, itulah double joy sesungguhnya. Itulah porsi ganda sukacita. Paulus berkata, kalau hatimu, pikiranmu diisi dengan sukacita Tuhan, bahagiamu akan penuh. Karena kamu tidak punya waktu untuk mengeluh. Luar biasa ya. Bahagia itu gak usah dibeli mahal-mahal. Tentunya ada hal-hal tertentu yang membuat kita happy, bisa dibeli dengan money. Saya tahu. Tapi tanpa money pun banyak happiness tersedia kok. Karena joy itu free. Sukacita itu bebas biaya. Justru menurut saya, orang-orang paling stres di dunia itu orang yang punya segala-galanya. Karena mereka lebih dirudung takut. Kebanyakan orang-orang yang sukses gimana itu susah tidur itu banyak, gak sedikit. Saya berkata begini bukan berarti anti sukses, enggak. Tapi miliki dulu gaya hidup yang benar di hadapan Allah. Jaga hati dengan segala waspada. Sehingga kalau sukses datang itu tidak merenggut nyawamu. Bahagia kita itu tidak tergantung dengan hal-hal itu, apalagi perkara materi. Bersukacitalah senantiasa dari seorang dalam penjara. Sekali lagi kukatakan double porsi, bersukacitalah. Itu juga termasuk bicara kepada Euodia. Kalau kalian itu hatinya itu bersukacita untuk apa yang menyenangkan hati Tuhan. Pikiranmu itu ke situ di mana Kristus ada. Bukan pada diri sendiri dan perkara-perkara tidak berguna. Niscaya pastilah hidupmu akan jauh lebih happy dari sekarang. Kenapa sih? Coba lihat ya, orang gak happy ketemu sama orang gak happy biasanya itu akan gegeran. Tapi orang yang happy juga bisa berselisih paham. Tapi tidak sampai kepahitan. Euodia dan Sintika sudah pada titik bahaya. Bapak, Ibu, Saudara, saya dorong. Kalau hati dan pikiran Anda diisi dengan firman dan dengan hadirat Allah, banyak hal selesai loh di rumah tangga Anda. Sungguhan. Banyak hal selesai sendiri. Mari kita lihat sekarang ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Mulai nasihat. Paulus ngomong baik kepada Sun Sugos, kepada Clemens, baik kepada Euodia dan Sintika. Dia berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saya suka kata kebaikan hatimu. Dalam bahasa Inggrisnya kebaikan hati di situ bukan fondness. Fondness, F-O-N-D. Fondness itu baik sama orang yang baik sama kita. Baik sama orang yang cocok. Itu bukan kata ini. Kata ini adalah kindness. Buah roh itu kebaikan. Bahasa Indonesianya sama. Fondness itu juga kebaikan. Kindness juga kebaikan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ada perbedaan. Bahasa dibalik kata kebaikan hatimu dalam bahasa Yunaninya, ini adalah kindness. Bukan fondness. Fondness itu sama orang yang ramah. Jadi kita sudah naturalnya seorang mama sama bayinya. Oh lucunya fond. Dia senang, bukan cuma baik. Dia baik karena dia senang. Dia baik karena dia cocok. Fondness. Tapi kindness itu sama semua orang. Saya belajar pelajari satu hal dalam hidup ini. Kalau hati kita latih untuk baik hati. Hati kita akan lebih happy. Sungguhan itu. Saya belajar kalau sama orang di masyarakat, sebagai publik figur apalagi, tidak semua orang suka sama kita, ada yang suka, ada yang benci. Tapi sekalipun kalau saya jalan di mana dan saya tahu orang itu nggak suka sama saya contohnya, atau ngomong apa atau gimana, bukan sesuatu asumsi, tapi sesuatu yang terbukti. Saya nggak jadikan itu perkara di hati saya. Pertama-tama saya beritahu pada diri saya sendiri pikiran yang berguna. Emangnya gua ini siapa semua orang harus suka sama saya, Yesus saja nggak semua orang cinta.
Kalau Anda itu bisa cengli atau bisa masuk akal pikirannya itu, hidup itu tanpa ekspektasi yang berlebih. Sehingga tidak seperti orang-orang tertentu kalau di dislike, tidak disukai seseorang itu dia bisa depresi. Turunkan ekspektasimu. Emangnya saya ini siapa semua orang suka? Yesus loh, tidak semua orang cinta, apalagi percaya. Jadi kalau saya ketemu seperti itu, saya dapat kesempatan untuk sapa, saya sapa dulu. I may not be fond of you, saya mungkin tidak suka sama kamu. Tapi itu tidak menghalangi saya untuk baik hati. Karena saya baik hati sama Anda, I do that for me, not for you. Saya lakukan itu untuk saya, bukan untuk Anda. So kalau saya benci, saya yang rugi, paham maksud saya? Fondness itu apa? Saya itu baik karena saya suka, saya ramah karena saya suka. Misalnya kalau saya mau pergi jalan-jalan, nonton, semuanya saya pasti ajak orang-orang yang saya fond of. Bukan tipe-tipe orang-orang yang menjadi salib bagiku. Meskipun mereka itu kuperlu, tapi tamasya tidak akan kuajak. Iya kan? Kalau orang-orang jadi duri dalam daging Anda sekalipun itu berguna, menghasilkan buah roh. Ada saat-saat tertentu di mana Anda mau bersenang-senang, Anda mau bersama dengan orang-orang yang memang Anda fond of atau Anda suka. Nah, Pastor Yu pasti saya bawa, ayo. Karena saya bully, dia tidak membalas saya. Tapi, kalau saya berbaik hati, harus semua. Jadi saya kadang-kadang sapa orang-orang, saya tahu, hey, apa kabar? Apa kabar? Tapi saya tulus ya lakukan itu bukan untuk saya, lalu saya tidak tulus, saya pura-pura, enggak. Apa kabar? Saya ucapkan berkat, itu hati saya pun jadi enak. Aneh ya. Tuhan itu berhikmat loh. Kalau Tuhan suruh kita itu kasih bara api itu, di sana jadi api, di sini jadi batu es. Sejuk sekali di Sahara. Bara api yang kau taruh pada musuhmu itu, dengan kebaikan hatimu, itu menjadi es batu di hatimu yang kering kerontang. When you're kind to all, you do that for you. Anda berbaik hati pada semua. Saya tidak mau jadi produk orang Kristen yang benci. Saya nggak mau, sungguhan. Karena kalau saya begitu, saya pasti jadi jahat. Saya bayangkan kalau itu tokoh-tokoh Marvel gitu ya. Spider-Man itu kalau kena virus gimana bisa jadi Spider-Man yang ada giginya itu loh. Saya itu kalau kemasukan kepahitan, saya pasti jadi beda. Saya tidak boleh. Makanya di sini Paulus katakan, Paulus juga ngajari sama Euodia, ini belum lepas dari konteksnya. Sun Sukos jadi contoh, Clemens juga. Bersukacita, ayolah, yang happy gitu loh. Jangan jadi orang gloomy, terus merengut. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Masalah keadilan, tenang aja, dia tambahkan Tuhan sudah dekat. Ini maksudnya apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa hubungannya sama Tuhan sudah dekat waktu saya baca ayat? Kamu yang baik aja, tugasmu cuma itu sampai kamu mati atau sampai Tuhan datang. Tuhan sudah dekat itu artinya nanti pada waktunya di akhirat semua akan dijelaskan. Jadi kamu gak usah stres sekarang. God will judge everyone and make things right. Udah gitu aja, simple aja, akhirat jangan banyak dipikiri. Pokoknya pada akhirnya semua akan jadi jelas. Tuhan akan mengadili segala sesuatu dan membuat semuanya jadi benar. Jadi don't care for the rest, jangan peduli untuk hal yang lain. Hidup tuh singkat, ngapain semua dipikiri? Pikiran saya ini loh, terbatas. Ngapain saya ambil semuanya baiknya? Kadang-kadang kita perlu bersih-bersih di HP kita kan? Itu foto-foto yang semuanya nggak apa, kita bersihin semuanya supaya nggak beli storage terus. Masalahnya otak kita nggak bisa beli storage. Otak kita ya sudah itu. Jadi tolong ya, kalau misalnya kapal mau karam, kita tahu kapal nggak bisa muat segalanya, buang semuanya. Snack-snack dibuang, bahkan pakaian. Oh, snack jangan dibuang sih, makanannya. Tapi peralatan keselamatan, makanan, obat-obatan itu ditahan. Buangnya nggak perlu. Otak kita itu terbatas, byte-nya terbatas. Berapa giga, apalah. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak. Kita pun belum eksplorasi semua, tapi saya takutnya ada batasnya. Buanglah. Jangan dikit-dikit dipikirin, ngapain sih? Tuhan sudah dekat. Saya cuma biasanya menepis stres yang gak perlu itu begini. Tuhan sudah dekat, beres. Nanti Tuhan bereskan. Lalu saya ketemu orang, hey halo, shalom. Saya tahu orang itu jahat sekali. Hey halo, shalom. Istri saya itu pernah sekali, lucu, waktu itu suatu hari ada satu orang yang super jahat sama saya. Saya itu orang yang mudah lupa. Jadi saya ini punya satu bakat pikun yang bagus. Saya mau mempertahankan itu. Jadi kalau orang-orang jahat segalanya itu nanti waktu besok saya ketemu, saya seperti baru ketemu sama orang itu. Saya lupa. Hei, gitu ngobrol. Shalom ya, gimana? Setelah lewat, oh iya ya. Saya diingatkan, ini orang ngomong gini-gini. Oh iya ya, untung aku lupa.
Lalu setelah itu saya cemberut sedikit, kok jahat ya orang itu ya. Besok saya lupa lagi, saya sapa lagi. Ayat saya nggak lupa. Jahat saya lupa. Ya, I think I like that. Dan istri saya juga meneguhkan, kamu tuh lucu. Jadi orangnya, saya rasa lebih baik gitu. Nah, jangan dipikiri ya, kalau semuanya kesalahan orang ini. Kejahatan orang, pernah diapain orang. Ngapain sih jadi trauma? Sebenarnya trauma enggak itu perlu kesembuhan batin, doa, kelepasan, teriak-teriak juga perlu. Kalau sudah terlanjur, kalau sudah terjangkit ya kan. Tapi lebih hebat lagi kalau nggak pernah terjangkit. Ngapain sih dipikiri? Orang yang punya relax attitude seperti itu terhadap kesalahan orang lain, orang itu biasanya nanti lebih ringan hidupnya. Kemarilah yang letih lesu dan berbeban berat, ku beri kuk yang ringan. Ini loh sekarang saya ajarkan, ini loh kuk ringan. Kuk ringan itu bukan lebih gampang. Kuk ringan itu Tuhan memberimu relax attitude atau sikap hati yang santai deh. Bahasa Ibrani tadi di kebaktian berapa saya sampaikan. Bahasa Ibrani versi Surabaya, ya wes lah. Iyalah, coba ngomong makanan kirinya, ya wes lah. Gitu aja kok. Orang yang paling kasihan adalah orang yang kalau masuk, lu gak tahu saya siapa ya? Wah, yang butuh disembah, butuh dipuji, butuh nomor satu, egonya tinggi, gengsinya apalagi. Orang gitu tuh menyiksa diri sungguhan. Orang kalau tidak punya gengsi apa-apa, sana tidak usah menghargai saya tidak perlu dikenal sama semua, saya tidak harus menang melulu. Jangan maunya menang sendiri. Enak loh hidup kayak gitu. Ambisi kita untuk yang perlu. Kalau hal-hal yang sifatnya penting, ambisi setengah mati. Tapi sifatnya tidak berguna, ngapain sih dipikiri? Bisa tidak kita begitu? Supaya kita punya ruang untuk Allah nanti memberi kita ide-ide yang brilian. Supaya kita itu punya availability. Kita punya space atau punya ruang hampa untuk Tuhan. Taruh sesuatu kemudian hari. Jangan dihabisi itu. Amin Bapak Ibu. Semoga berguna ya. Dikit-dikit lagi ya. Selesai ya. Sampai mana? Oh, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Wih, ini cara unload ini, gampang. Ini cara buang-buang foto. Jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Yang pertama harus pergi kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu belum terjadi dan tidak tentu terjadi. Ngapain dipikiri? Nanti kalau begini gimana kayak tadi itu loh. Ini takut yang sakit, ini takut bangkrut, ini takut diselingkuhi. Tidak terjadi. Relax saja lah, kalau terjadi aku hadapi gitu aja. Bukan berarti kita nggak antisipasi. Ngapain antisipasi gitu? Kalau hidup kita itu selalu siap melakukan kehendak Tuhan, apapun yang di depan kita, kita pasti siap menghadapi. Santai aja. Ngomong gini enak, Pastor Philip. Enggak. Santai nggak santai, masalahnya sama datang. Kayak mau santai atau mau stres. Stres kalau sudah datang, saya akan hadapi. Ditunggu juga sama stresnya, nggak ditunggu juga stresnya datang. Asal saya ready to do God's will, siap melakukan kehendak Tuhan. Kalau datang, baru saya rasakan stresnya, ayo kita jalani. Sebenarnya masa stres hidup kita itu mungkin sekian puluh persen. Tapi jadi 100%, karena orang yang takut stres, sudah stres sebelum stres datang. Jadi dia stresi stresnya, ngerti maksud saya? Saya rasa Tuhan tahu lah porsi. Saya sih nyantai aja, Tuhan tahu porsinya lah. Kesusahan sehari itu sehari. Tuhan tahu porsinya. Dan Tuhan juga tahu kemampuan saya, keterbatasannya. Tuhan pasti akan bantu saya pada waktunya. Jadi bagi saya begini. Stres kalau datang pasti datang. Saya siap kok. Saya hidupnya tidak tertuju apa-apa. Tapi kalau kita terus pikiri, lama-lama kita tidak mikir apa-apa. Hidup kita cuma isinya stres. Ya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah di sini ada skillnya. Belajar art ini atau belajar hikmat. Dikatakan di sini setelah jangan khawatir adalah nyatakan dalam segala hal keinginanmu pada Allah. Tulis baik-baik. Belajar menaruh perasaan Anda dalam kata-kata. Ini kekurangan kita orang Asia dan orang Indonesia. Orang Barat sangat bagus tentang hal ini. Tapi kognitif mereka secara otak bagus, tapi mungkin secara perasaannya, secara kepekaan, kebudayaannya, komunitasnya lebih individualistis, itu kalah sama orang Asia. Tetapi satu hal yang kita bisa pelajari dari kelebihan orang adalah mereka bisa menaruh kata-kata, perasaan dalam kata-kata. Nah, kalau perasaan Anda itu mungkin tidak bisa diutarakan dengan kata-kata, saya bersyukur untuk bahasa lidah. Tetapi minimal dengan menaruhnya dalam kata-kata, akal budi kita jadi lebih ringan. Jadi belajar untuk menaruh dalam kata-kata dengan baik dan jelas waktu Anda doa. Jangan katakan pada orang sesuatu yang masih ambigu. Sesuatu yang di dalam spiritmu belum selesai dan Anda tidak tahu itu apa. Mendingan tutup pintu dalam doa. Karena doa nggak pernah salah, karena alamatnya betul. Salah pun dibenarkan sama Tuhan, tapi kalau terlanjur, kalau sama manusia udah terlanjur, mau dibenarkan, sudah menyebar. Karena itu doa selalu menjadi pilihan pertama. Kalau kita lagi mengalami sesuatu yang tidak menentu, hati kita gundah gulana, masuk dalam doa, tapi jangan cuma bengong di dalam doa, tapi nggak ngapa-ngapain, HP-an.
Dalam doa itu taruh HP-nya, kecuali kalau mungkin untuk nyatat atau baca ayat, terserah, saya sih suka bukunya, yaitu Alkitab. Tetapi waktu saya sudah di dalam doa, saya pastikan berusaha, sekalipun bahasa lidah itu yang menjawab bahasa roh saya, menjawab sesuatu yang rahasia. Tapi waktu saya menyatakan dalam bahasa manusia yang bisa dipahami, akal budiku jadi terbantu. Biasanya saya akan nyatakan dalam segala hal. Dalam segala hal, keinginanmu kepada Allah dalam doa. Belajar taruh kata-kata, perasaan Anda dalam kata-kata yang terbaik. Dalam kata-kata bukan terbaik, bukan fasih, tapi dalam kata-kata yang bisa Anda jelaskan ke Tuhan. Paham ya? Itu akan menyelesaikan banyak. Seorang konselor tanya sama saya, Pastor Philip kok enggak pernah dikonselingi? Dia berkata, orang-orang biasanya termasuk hamba Tuhan seringkali harus dikonselingi sekian waktu. Karena mungkin masih ada sesuatu yang numpuk di sini. Nah, disinilah. Mungkin habis itu akhirnya salah satu menyimpulkan, mungkinkah orang ini konseling langsung sama Tuhan. Bukan berarti saya pangkat, saya juga butuh orang. Saya butuh teman kerja, teman menaruh pikiran, teman untuk bertukar pikiran. Tetapi saya tidak sampai pada titik pasien itu tidak sampai. Karena saya punya satu kebiasaan yang mungkin Anda bisa coba. Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya tuangkan dalam kata-kata, bukan karena saya fasih lidah. Tapi dalam kata-kata sejelas mungkin hatiku di mana. Karena itu saya butuh konsentrasi, saya tidak bisa doa itu keluar masuk, lalu orang keluar masuk. Gini, dan tidak bisa 5 menitan, karena saya butuh fokus. Setelah sekian lama, selesai itu pikiran saya. Pikiran saya seperti berguna untuk hal-hal berikutnya. Itu ajaib loh, Anda boleh coba itu. Karena Anda mengeluh, nggak bisa belajar mah. Jangan dimarahin, duduk, lu mikirnya apa? Takut mah, nggak lulus segalanya. Nah, ajak doa, selesai, belajarnya lancar. Besok dapat A. Dalam doa Anda harus bisa taruh. Dan dalam permohonan, kata permohonan di situ supplication. Masih bisa lanjut sedikit ya? Gak apa-apa ya, saya dengar-dengar di luar macet sekali. Loh, kalau Anda, gimana, saya ini 5 kali khotbah, harusnya saya capek. Tapi saya rasa ini harus Anda dengarkan. Ya, jadi begitu. Jadi, sampai mana? Nah, permohonan, dalam doa dan permohonan. Kata permohonan di situ bedanya apa dengan doa? Bukankah doa itu memohon? Bukan. Doa pertama ini the general sense, atau secara umum doa itu maksudnya time of prayer atau waktu berdoa. Tapi supplication permohonan, jangan hanya tuangkan dalam kata-kata keluh kesah, tapi ujungnya harus ada permohonan. Jadi ada orang berkata doa jangan minta-minta dong, itu salah, nggak alkitabiah karena doa memang ada dimensi memintanya. Permohonan itu bukan hanya sekedar meminta, permohonan adalah specifically asking for something. Atau meminta sesuatu secara spesifik, mintalah sesuatu secara spesifik. Atau Anda gelisah pertanyaan Anda, permintaan Anda tidak akan manipulasi, permintaan Anda pasti sejujur-jujurnya. Kalau Anda bisa tuangkan 10 menit itu dalam kata-kata, bukan terus ngomong ya, tetapi kata-kata kita bisa terpatah-patah salah-salah, tapi itu yang terbaik. Kita sudah mengusahakan terbaik untuk menaruhnya dalam kalimat, ujungnya pasti ada permintaan, dan permintaan itu akan Tuhan anggap genuine from your heart. Permintaan itu akan Tuhan anggap sejati dari hatimu. Kata permohonan, lalu jangan lupa balsamnya. Lotion terakhirnya doa itu adalah dengan ucapan syukur, supaya hatimu dibalsami dan dijaga setelah amin keluar dari ruang doa. Ini saya mulai masuk sesuatu yang spesifik, sesuatu yang praktis. Semoga Anda praktekkan, karena itu akan liberate, itu akan betul-betul memerdekakan Anda. Masuk ke 1001 jam konseling juga percuma kalau Anda tidak memutuskan ini pada akhirnya. Ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya kamu tidak akan gila. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal itu akan memeliharamu. Alhasil dari doa begini atau kemampuan untuk bisa berpikir yang berguna dan menyerahkan pikiran yang gak jelas atau ambiguous itu kepada Yesus, itu alhasil damai sejahtera akan muncul. Kata damai sejahtera ini bukan damai sejahtera dari Allah, tapi damai sejahteranya Allah sendiri. Jadi Allah tidak memberimu damai sejahtera, Allah memberimu damai sejahteranya. Luar biasa, merinding saya baca ini. Yang melampaui segala akal itu bukan damai sejahteramu, karena damai sejahtera kita itu sangat bersyarat. Damai sejahtera Allah itu melampaui alami. Akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, ayat 8, dengan ini saya selesai ya. Ayat 8, saya akan kasih berapa nih? Ada 7 pikiran yang berguna yang saya ingin Anda catat. Gak ada PowerPoint-nya. Jadi Anda catat sambil mendengar langsung tangkap. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Kita baca bersama ayat 8, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
Pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9 sekalian, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Pengajaran Paulus itu komplit. Lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ayat 9 dulu, lalu ayat 8 nanti 7 pikiran yang berguna itu supaya Anda catat ya. Tapi ayat 9 ini begini loh. Damai itu dari doa itu akan membuatmu melakukan perkara-perkara berguna. Ingat ya, thoughts will lead to deeds. Dalam bahasa Inggrisnya. Pikiran akan pasti dilanjutkan ke tindakan. Makanya hati-hati dengan pornografi. Orang bujangan misalnya. Kalau dia nggak selesai dengan itu, nanti pada waktu pacaran pasti tidak kudus pacarannya. Karena dia pasti harus melakukan sesuatu. Apa yang dia lihat, apa yang dia renungkan, apa yang masuk, inputnya pasti mempengaruhi output. Masalahnya gini, itu menjadi lingkaran setan. Dan semakin melakukan sesuatu dosa seperti itu, dia pasti akan lebih kecanduan dengan dosa pertamanya. Makanya deeds will lead to, thoughts will lead to actions, actions will lead to thoughts. Pikiran pasti berlanjut ke kelakuan. Kelakuan akan terus memberi makan pikiran. Paham maksud saya? Karena itu orang yang doanya begini, dia mematahkan lingkaran setan, maka terjadi begini. Damai sejahtera yang dia dapatkan karena dia bisa mengisi dirinya dengan Tuhan, itu akan membuat dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menambah damai. Dan semakin dia melakukan perbuatan itu, semakin damai hidupnya. Jadi karena itu Anda melihat ada orang itu yang gerusa-gerusu, ada orang yang tenang. Itu enggak semalam. Itu dia itu tertanam dalam Tuhan. Kelihatannya kita itu tidak di hadirat Tuhan karena kita keluar dari ruang doa kita. Tapi Anda bisa melihat orang yang di dalam hadirat Tuhan, kemanapun dia pergi, seperti ada bubble ketenangan. Seperti ada wibawa Tuhan menyertai. Kemanapun dia pergi, ada ketenangan dari Roh Kudus. Dan Anda harus curiga. Orang itu di dalam sesuatu sekalipun dia berjalan keluar. He's in something, he's in Christ. Dalam Kristus. 7 pikiran ini, lebih dari ini seharusnya Anda tidak pikiri. Semua yang benar, tulis. Pikirkan yang objektif. Jadi saya punya satu prinsip dalam hidup ini, saya nggak perlu mikir jauh-jauh. Lugu sekali orang yang suka forward sesuatu yang hoax yang nggak tentu. Kalau saya nggak pasti, saya tidak jadikan itu sesuatu yang objektif dulu. Sesuatu yang saya taruh di rak, tunggu dibukti. Tunggu bukti. Sesuatu yang objektif itu juga saya punya prinsip demikian. Saya nggak akan gampang percaya, kecuali informan itu saya sudah tidak ragukan. Saya nggak sembarang orang ngomong langsung saya kebakar, itu enggak. Saya nggak reaksional. Saya belajar sesuatu, kalau saya nggak dengar sendiri, lihat sendiri, saya nggak percaya. Ini kalau sama Tuhan nggak boleh begitu. Kalau sama berita sama orang harus begitu. Tahu nggak orang itu gini, kalau saya nggak dengar sendiri saya nggak percaya. Jadi kalau nggak gitu nanti orang ngomong apa lalu kita benci, padahal nggak tentu itu betul juga. Orang yang dibenci bingung-bingung, kenapa lu nggak suka sama aku? Kenapa kamu marah? Anda tahu nggak di dunia ini banyak orang dibodohi sama setan. Saya punya prinsip dalam hidup ini membuat hidup saya simpel. Saya tidak dengar sendiri, saya tidak lihat sendiri, saya tidak percaya. Kalau sama Tuhan saya nggak berani, itu berarti kan saya Thomas. Si ragu. Tapi kalau sesuatu yang negatif, saya nggak lihat sendiri, saya nggak percaya. Objektif, semua yang benar. Nggak benar, nggak tentu benar. Ya gini ya, kalau nggak tentu benar ya berarti belum benar. 2, semua yang mulia. Mulia di sini apa maksudnya? Berkualitas. Benar pun kalau nggak berkualitas ya saya malas. Nggak mentang-mentang kalau benar faktanya berarti saya akan bicarakan atau saya pikirkan. Ngapain saya pikirkan? Mau dipikirkan banyak nggak cuma itu aja. Semua yang mulia, kata glory di situ, bobot atau kavod artinya dalam bahasa Ibrani-nya, artinya berkualitas, berbobot, bertujuan. Saya tanya selalu, pikiran ini gunanya apa? Kalau enggak, langsung saya aborsi. Bayi jangan diaborsi, pikiran boleh diaborsi. Des. Saya langsung aborsi. Kalau itu tidak berkualitas, sorry guys, not for me. 3, Anda lihat semua yang adil. Fair nggak? Oke ini benar, ini berkualitas, tapi fair nggak untuk sebelah sana atau siapa yang dirugikan? Fair nggak? Kalau nggak fair, saya nggak mau digituin sih. Sana ada golden rule, ada peraturan emas. Do unto others what you want others to do unto you. Lakukan pada orang lain apa yang Anda ingin orang lain lakukan kepadamu. Fair atau tidak? Semua yang suci, kata suci di situ setepat atau dipisahkan, berarti apakah itu alkitabiah dan masuk srek enggak di hati nurani? Semua dilihat dari segala kriteria, oke sih, itu mah enggak srek tuh di hati saya. Enggak srek, ngapain dipikirin? Saya enggak mau pikirin, enggak srek. Sorry setan, enggak usah sorry lah sama setan, pokoknya enggak mempan. Suci di situ artinya biblical or not?
Apakah hati nurani? Apakah Tuhan yang endorse pikiran itu? Semua yang manis. Manis di sini apa? Manis di sini yang membangun. Sweet untuk didengar. Itu bukan yang enak-enak doang. Kadang-kadang yang membangun itu juga sesuatu yang keras, sesuatu yang menegur. Tapi apakah itu manis enggak? Manis enggak? Semua yang manis. Mungkin packagingnya bisa kurang manis kalau Anda suka durian, kan durian itu jangan dimakan kulitnya, please jangan. Tapi dalamnya enak, kata orang yang benci ya benci, yang suka ya suka. Kadang-kadang packagingnya itu memang dalam bentuk konstruktif, kritisisme atau kritikan yang membangun. Tapi kalau Anda makan itu buahnya, itu manis loh. Itu manis. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar di sana, nomor 6, yang sedap didengar itu semua yang testimonial. Nah ini gak ada salahnya. Semua yang sifatnya kesaksian, good story yang membangun iman, itu saya terima. Wah saya terima. Saya senang, Paul senang sekali kalau orang itu memberikan kesaksian, saya itu senang sekali. Karena itu membangun semua telinga yang mendengarnya. Yang disebut, lalu terakhir yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ini mirip sih, yang nomor 7 ini saya kasih bahasa saya sendiri. Inilah laporan kemenangan, bukan cuma testimonial yang disebut kebajikan dan patut dipuji itu viralkan yang sifatnya laporan-laporan kemenangan dari orang lain dan sebagainya. 7 hal ini, kalau Anda bedah pikiran saya, most of the time, saya nggak ngaku-ngaku selalu berhasil. Most of the time, hampir selalu, sebagian besar waktu, most of the time. Saya masih gagal kadang-kadang. Most of the time, kalau Anda belah sini, Anda lihat 7 butir itu. Dan selama makanya, karena saya ingin Roh Kudus kerasan di sini dan terus berkarya. Kutularkan dalam nama Yesus milikmu. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Siapa yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Oh haleluya. Saya dengar macetnya sudah mulai berkurang. Please. Omong kanan kirinya, ya wis lah. Haleluya. Puji Tuhan.